pertama saya baru bisa masuk di Oke, Pak James. Ya. Karena beberapa minggu yang lalu saya masuk tapi tidak bisa masuk. Tapi saya bersyukur Oh, ini ya. buat sehingga bisa. Oh, kasihan. Ada kendala teknis. Tapi jaringan bagus di sana. Oke kan? Jaringan kan? Jaringan internet oke kan? Pak James? Suaranya? Ini ada pertanyaan saya, Pak. Oke. Di Matius 24. Ya. Yang tadi. 24. Yang tadi baca. Oke. Pelan tapi suara, Pak. Iya boleh. Cukup bagus ini. Bagus. Bisa dengar, Pak? Bisa. Bagus. Ya. Di pasal 24 Ya. itu kan dikatakan Pak ayat 29 segera sesudah siksaan pada masa itu. Ya. Nah itu kan Pak Sony sudah jelaskan bahwa Ya. itu adalah Kesusahan besar. Iya. 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 Terus? besar. Dan saya pernah ikuti orang yang punya kualitas Arab Pak Sony sudah diangkat. Bagaimana? Jadi tidak akan merasakan siksaan yang besar itu. Oh iya. Apalagi ini kan di ujung. Jelas itu. Iya, itu betul. Ya, 31 dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Iya, itu kebangkitan. Orang-orang pilihan ini orang-orang yang luput dari masa kesusahan besar atau memang orang-orang pilihan yang kualitas A itu yang sudah diangkat. Oh, iya. Jadi nah, itu sebabnya saya jelas sekali tadi bahwa bagian ini bicara tentang waktu Tuhan datang di atas awan. Betul? Jelas kan? Dia punya judul kan jelas begitu kan? Ya. Nah, itu terjadi sesudah kesusahan besar. Betul? Berarti semua peristiwa Sini kan iya. Iya. Iya, sesudah kesusahan besar. Itu sebabnya saya kan mau supaya kita paham betul masa 3,5 tahun yang ujung ini, 3,5 tahun ini, sebelum dan sesudah, dan di tengah. Dan masa kesusahan itu sendiri. Nah, di peristiwa ini adalah sesudah. Jadi ini kiamat ini sebenarnya kalau bahasa gampang. Hah? Bahasa gampang kiamat ini. Ya. Jadi sesudah itu Tuhan sudah menghakimi, finishing. Ini finishing akhir. Tuhan datang di atas awan. Nah, yang Tuhan kumpulkan ini siapa? Sedangkan berarti orang percaya kan tidak ada lagi. Dikatakan yang masa siksaan sudah lewat 3,5 tahun. Nah, orang-orang ini ada yang diluputkan kan kalau kita pelajari di dalam pengangkatan, poin pengangkatan waktu Yesus datang di atas awan secara universal, ada orang-orang yang diubahkan 1 Tesalonika 5. Hah? Ya. 1 Tesalonika 5 itu halo? Ketemu lagi? Bisa? Pak James? Pak James? Tuhan ini suara ini, Pak. Pak James dapat dengar sekarang? Iya, sudah. Oke. Oh, iya. Ada gangguan teknis mungkin atau apa tadi? Iya. Nah, jadi Sudah. ini jelas. Jadi kita harus topang dengan 1 Tesalonika 5. Ya. Itu adalah kedatangan Tuhan kan? Kedua kali pengangkatan. Nah, ini peristiwa itu sebenarnya dibicarakan. Tuhan mengumpulkan itu orang-orang dari mana orang pilihan ini? Orang-orang yang dilindungi Tuhan, yang tidak mati termasuk, yang tidak mati. Ya, yang tidak mati, itu termasuk di pilihan ini. Juga orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang bangkit. Karena ini Tuhan sudah mau angkat untuk ketemu di udara. Ini peristiwa yang menjelang ketemu di udara. Jadi, kalau tadi saya tekankan kan adalah penghukumannya.
penghukuman yang terjadi di akhir dari kesusahan besar. Kita membandingkan dengan yang sebelum kesusahan besar. Gitu. Tapi sekarang Pak James bertanya khusus ini kedatangan Tuhan di Matius 24 ini. Jadi yang pertanyaan mereka adalah Tuhan mengumpulkan, malaikat mengumpulkan, ini sangkakala ketujuh, ya, bunyi sangkakala ketujuh, yang orang mati dibangkitkan dan orang yang masih hidup diubahkan, yang dilindungi Tuhan, ya, yang dilindungi Tuhan, ya. Kan ada umat Tuhan yang Tuhan lindungi di saat 3,5 tahun itu. Sementara siksaan mereka memang masuk, tetapi Tuhan lindungi mereka. Jadi antikris tidak bisa menjamah dia, itu kan? Itu sebabnya kita bilang kan ada beberapa kelompok. Sedangkan kelompok yang sudah diangkat lebih dulu itu so aman. Yang lebih dulu kita bilang yang aman tadi. Yang waktu saya baca Lukas 21, dia bilang supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Itu berarti dia ketemu baku dapat dengan Tuhan sendiri. Berarti sudah diangkat. Soal diangkat. Nah, itu kita kemarin supaya mempermudah kita bilang kualitas A, B, dan C. Jadi kualitas A itu mereka lah mempelai. Kelompok mempelai. Ya, kelompok mempelai. Sebenarnya tadi waktu saya baca Wahyu 8, ada terjadi suasana sunyi senyap. Itu ada tafsiran ya, bahwa itu saatnya pernikahan gereja. Pernikahan antara Kristus dan mempelai. Berarti saat itu orang-orang percaya setelah diangkat, terjadilah pernikahan rohani. Ya, ini pernikahan ilahi ya, jangan pikirkan pernikahan seperti manusia. Ini kan cerita Kristus dan jemaat yang sudah sempurna. Itu sebabnya ada peristiwa besar yang ditunggu, yang saya katakan tadi, sampai sorga sepi. Sebenarnya bukan sepi, itu sunyi hikmat. Ada hikmat, jarang ada sorga bisa begitu. Ya, berarti ada peristiwa besar yang sangat dihargai. Sesudah itu baru penghakiman mulai. Nah, di situ kan berpengaruh. Nah, tapi itu pendahuluan sebelum kesusahan besar. Setelah itu kan mulai masuk kesusahan besar. Agenda Tuhan mulai terus-terus sampai di akhir yang Pak James tanya ini. Karena saya sempat baca, ini membandingkan penghukuman yang mirip-mirip. Kita bilang tadi kan mirip. Ada waktu bicara angkasa ada bintang, matahari, tapi beda. DP kadar beda. Kalau tadi di sangkakala 4 sangkakala itu kan sangkakala 4 cuma sepertiga. Ya sepertiga. Kalau ini total. Jadi ini terjadi sesudah siksaan, sesudah kesusahan besar. Sudah sekalian ini kiamat. Ini Tuhan datang. Ini Tuhan datang. Sangkakala ketujuh, namaku disebut aku ada. Kira-kira begitu. Di sini ini ayat yang sangkakala ketujuh bunyi. Itu. Jadi kita harus ada di sini, ya. Kalaupun kita ada di dalam sempat masuk kesusahan besar, tapi ya harus ini selamat, ya. Begitu juga kalau sudah mati diangkat, ya, diangkat. Kedengaran Pak James? Masih kedengaran? Halo? 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 Iya, masih dengar? Ya, oke. Jadi jelas itu? Jelas? Cukup tangkap toh? Oke. Jadi ini sebenarnya jelas. Kalau kita renungkan jelas. Saya tangkap begini, Pak. Iya. Saya tangkap begini, berarti ada yang kualitas A diangkat, berarti luput dari masa kesusahan besar. Betul sekali. Dan juga berarti ada orang yang dilindungi oleh Tuhan. Betul sekali. Mantap. Baru ada yang sempat mati syahid tuh, mati, tidak dilindungi, mati di kesusahan besar. Banyak itu yang Wahyu 7. Iya, itu di Wahyu 7. Begitu. Walaupun sebenarnya sudah selamat waktu saya bicara, Pak James baru kali ini ikut. Tapi kalau ada ikut YouTube yang kita share, harusnya bisa tahu sama. Jadi ada kan? Jadi waktu kita bicara siapa yang memerintah di 1000 tahun, kan ada 3 kelompok.
Kita udah bicara ada 3 kelompok. Kata Alkitab. No, mereka-mereka itu. Yang kualitas A tadi, yang sebelum kesusahan besar diangkat. Betul? Dan yang dilindungi Tuhan. Hidup, tetap hidup. Dia yang diubahkan. Diubahkan kan? Kemudian yang mati. Yang Tuhan izinkan mati. Syahid. Banyak orang, banyak. No? Mati syahid, banyak. Tak terhitung banyaknya. Ya kan? Mati syahid itu. Itu pertobatan dan kemenangan jiwa terbesar itu. Yang mati syahid dan bangkit kan? Berarti bangkit. Jadi kalaupun orang mati syahid waktu itu, nyak lama. Nyak lama kan? Di dalam 3,5 tahun kan nyak lama so bangkit. Gitu. Nyak tunggu sama dari Rasul Paulus, tunggu 2000 tahun. Iya toh? Iya kan? Jadi iya. Kita sangat beruntung ya. Dan selamat. Yang mirip beruntungnya penjahat di sisi Yesus. Kan baru habis Paskah. Penjahat di sisi Yesus kan beruntung sekali dia. Terakhir kan? Terakhir dia langsung mati, langsung Firdaus. Bayangin. Dia orang pertama yang masuk Firdaus sesudah penebusan. Itu hebat. Ya, pertama yang ketemu Yesus di Firdaus, yang mati itu bersamaan, dia. Yang lain-lain kan belum. Firdaus itu. Dan saya singgung sedikit. Ini kebenaran oke. Suasana Firdaus orang mati itu berubah menyenangkan itu sesudah Yesus bangkit. Kalau dulu suasana dunia orang mati itu mengerikan. Maksudnya tidak enak lah, tidak nyaman. Kalau kita baca Mazmur Daud ini orang perjanjian lama. Dia selalu dia bilang jangan biarkan aku masuk ke, ya kan? Itu suasana yang jelek lah, suasana yang menakutkan. Tapi sesudah Tuhan bangkit, kita lihat Firdaus berbeda. Kalau sekarang saya bilang mau mati, saya senang ketemu Yesus di situ. Dunia orang mati. Ya kan? Walaupun lebih enak, jangan. Tuhan angkat. Tidak merasa kubur. Kalau saya doa. Ya, itu paling oke. Kualitas A. Kualitas A. Kalau bisa kualitas A, kenapa mesti kualitas B? Iya kan? Jadi target kita kualitas A. Supaya kita lebih bergairah. Begitu. Jadi jelas pertanyaan tadi? Aman, ya. Jadi udah benar. Walaupun James yang ada ikut dari awal, itu kan kita sudah bicara yang awal-awal. Tangkap, bagus. Berarti sudah masuk di format. Kalau kita berpikir berbeda, kita akan sulit. Dapat kesulitan. Akan ada pertentangan paradoks antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita dengar yang lain-lain bicara di YouTube, dia cuma bicara satu poin. Kalau kita tanya ke dia akan bingung. Ini di mana? Ini gimana? Dia nggak bisa pas. Harus pas. Bisa menjawab semua. Itu baru tepat dan benar. Pewahyuan itu. Jadi untuk poin ini jelas kan, Pak James? Oke. Oke, Pak Dems sekarang Pak Dems tadi mau Pak Dems Tandayu mau tanya. Silakan sambung supaya satu rekaman ini. Pak Dems Tandayu silakan tanya poin. Sudah. Oh sama, mau tanya yang sama. Oh hebat ya. Tanya yang sama, mau tanya ayat yang sama. Jadi persoalan ada di akhir ya. Nah itu puncak, itu sudah paling bagus itu puncaknya. Nah, tapi ya sekali lagi kita mengharapkan di awal kita terhindar kan, gitu. Kita terhindar. Tapi ini udah bagus kalau ada bersama-sama Tuhan, kita menjadi orang pilihan yang dikumpulkan Tuhan. Oke, ada lagi? Amin. Sudah tidak ada lagi yang mau tanya atau ada? Siap semua, bagus sekali ini. Bagus ini ya. Jadi teman-teman yang malam ini sempat hadir ya termasuk Pak James Ruben yang kejutan hari ini. Hari bagus lah pas. Pak siapa itu? Itu sering ada acara. Jadi oke. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada?